بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama untuk membahas konsiliasi adab iman muadib, ya insyaallah ya, akan dibersami oleh guru kita Ustadz Yusuf Bahar. Ya, sebelum kita memulai qiyam kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan ini menambah keberkahan kita pada Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kepada Ustaz Ridho kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pejuang adab yang mencari kebahagiaan dengan lahirnya manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang sadar bahwa dirinya berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang pendidikan dari berbagai wilayah ya. Ada Ustadz Yudi Farhan dari Bengkulu, ada Ustazah Sriwanah, ada Ustazah Triyuli Handayani, ada Ustazah Putri dari Bekasi, ada Ustazah Dewi dari Lampung, dan tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah, berkahnya tercurahkan kepada para pejuang sekalian. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa ahlu sadiqi wal wafa, wa ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini 26 Sya'ban 1446 Hijriah, di mana Jumat malam, malam Sabtu, fa insyaallah sekitar 4 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka Ramadan adalah terminal ruhiyah bagi kita semuanya, para pejuang pendidikan yang bercita-cita lahirnya generasi yang beradab untuk minimal Indonesia yang beradab. Dan tentu tujuan besar kita adalah Ustaziyatul Alam, agar narasi Islam itu menjadi guru bagi peradaban. Kita boleh bertindak lokal di Bengkulu, di Purworejo, di Lampung, di Bekasi, tapi cara kerja kita haruslah cara kerja internasional, cara kerja global, karena targetnya adalah melahirkan generasi-generasi yang akan memimpin di tingkat global. Praktisnya, ya, sebagaimana Ustazah Nurul Hikmah sering sampaikannya, yaitu kita akan mendidik murid-murid yang kelak akan memimpin orang-orang negeri Cina, Saudi, ya, Eropa, Amerika, apalagi Rusia, Perancis, Inggris. Maka kapasitasnya harus kapasitas yang mumpuni, kapasitas yang paripurna, kapasitas yang tidak biasa-biasa saja, melainkan yang luar biasa. Tapi bagaimanapun semua rencana baik itu
ada prasyaratnya. Prasyaratnya adalah adab. Maka baguskan adab kita, insya Allah semua cita-cita kita pun akan baik. Nah, malam ini kita akan menyegarkan kembali apa-apa yang hendaknya perlu kita pertimbangkan ketika hendak atau menyegarkan kembali pandangan kita sebagai seorang guru, ya. Sebagai seorang guru, kita harus menikmati kembali adab kita sebagai guru. Sehingga kemudian yang kita lakukan semata-mata adalah membagi apa yang kita nikmati dari adab tersebut. Di antara ulama yang fokus bicara tentang adab dan juga mengawali kerja-kerjanya dengan fokus pada pensucian jiwa, ya, penyucian jiwa di abad ke-20, yaitu mungkin antum sudah dengar nama beliau adalah Al-Ustaz Said Hawa, ya, Ustaz Said Hawa. Beliau ini adalah seorang ulama besar, ulama hadis, ulama syariah, dan beliau memiliki banyak sekali karya. Ya, beliau pernah 5 tahun mengajar di Saudi, mengajar di Damaskus, mengajar di beberapa negara lainnya, bahkan kemudian diundang untuk menyampaikan pemikiran-pemikirannya di Amerika, di Jerman, di Pakistan, ya, di Qatar, dan banyak wilayah lainnya. Meskipun dengan perjuangannya itu beliau juga diuji Allah masuk ke dalam penjara, ya, hingga kemudian beliau nanti wafat dalam kondisi penyakit yang berat, dampak dari ya, ujian-ujian tersebut. Dan beliau adalah sosok yang memiliki banyak guru. Di antara guru beliau adalah seperti Syekh Muhammad Al-Hamid, Syekh Muhammad Al-Hashimi, Syekh Abdul Wahab Dabus Wazid. Begitu juga beliau banyak belajar kepada para asatis seperti Dr. Mustafa As-Sibai, Dr. Mustafa Az-Zarqa, Fauzi Faidullah, dan seterusnya. Dan di antara yang menarik dari beliau adalah selain beliau adalah seorang dai, seorang peneliti, seorang dosen, seorang mujahid, tapi juga beliau adalah seorang penulis. Ya. Karya-karya beliau sangat banyak, bahkan di Indonesia cukup banyak yang sudah diterjemahkan. Mulai dari kitab beliau yang berjudul Allah, ya, Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kitab beliau yang kedua berjudul Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Islam. Begitu juga ada karya beliau berjudul Al-Asas Fit Tafsir. Nah, ini karya yang ditulis di dalam penjara. Ya. Kemudian Al-Asas Fi Sunnah wa Fiqhuha. Kemudian Tarbiyatun Ruhiyah. Nah, kemudian buku yang akan kita jadikan rujukan adalah karya beliau yang berjudul Al-Mustakhlas Fi Tazkiyah Al-Anfus. Ya. Jadi bagaimana beliau itu membaca karya Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, kemudian mengambil betapa besar manfaat dari kitab tersebut, dan kemudian menuliskan ulang untuk kebutuhan hari ini. Beliau adalah Said Hawa. Nah, dari pemikiran yang beliau sampaikan, ya, untuk sekedar menguatkan kembali ruh perjuangan kita, karena bagaimanapun kita telah paham, ya, bahwa ruhul mu'addib ahamu minal mu'addib nafsihi. Ya, ruh kita itu lebih penting daripada kita sendiri. Beliau menjelaskan bahwa adab seorang guru itu di antaranya, yang pertama, kata beliau, ya, hendaknya kita memperlakukan murid, bukan siswa, ya. Kita tidak mengenal kata siswa, kita mengenal kata murid. Memperlakukan murid dengan penuh kasih sayang. Ya, memperlakukan murid dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana
beliau menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innama ana lakum mislul walid liwaladih. Sesungguhnya aku itu bagi kalian adalah bagaikan bapak terhadap anaknya. Kita tahu bagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menjadi seorang guru. Jadi hakikat seorang guru, sifat karakteristik seorang guru itu ada dalam pribadi Nabi SAW dan kita sedang menapak telasi jalan itu. Karena itu jalan keguruan ini adalah jalan yang kita yakini di antara jalan yang akan mendekatkan kita kepada murabbi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kalau kita seorang guru, bersikaplah seorang guru penuh kasih sayang kepada seseorang yang punya kemauan kuat. Nah, makanya disebut murid, orang yang punya kemauan kuat bertakhaluk dengan Allah yang punya iradah. Nabi SAW pernah memberikan pesannya kepada Sayyidina Ali ba'da Fatu Mekah untuk mendidik orang-orang Mekah. Nasihat beliau yang kita hafal ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humrin na'am. Satu orang saja jadi baik karena engkau itu jauh lebih utama daripada unta merah. Apalagi kalau kita di dalam kelas diberikan kesempatan untuk berkarya, ya. Jadi mendidik itu kan seni mengubah jiwa manusia. Kita diberikan kesempatan untuk berkarya, melahirkan karya-karya besar. Ya, kita batasi satu kelas itu hanya 12 orang. Agar apa? Agar antum semakin mencintai. Kalau murid sampai 24 orang, 28 orang, pastilah seorang guru akan sulit untuk lebih detail dalam memahami perubahan-perubahan jiwa. Tapi dengan murid hanya 10, 12, maka itulah memang yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan yang efektif. Sehingga guru pun bisa punya kesempatan untuk memberikan kasih sayang penuh kepada murid. Ya, dan bagaimana seorang ayah kepada muridnya? Dia penuh kasih sayang. Kenapa? Sebagaimana Nabi juga bersabda, innama bu'istu muyassiran. Ya, aku itu diutus untuk mempermudah. Yang pada akhirnya mempermudah urusan manusia masuk ke surganya Allah. Jadi kita penuh kasih sayang karena kita akan menyelamatkan hamba-hamba Allah yang masih cilik ini, kelak nanti dia besar, diselamatkan Allah dari api akhirat. Maka ini lebih penting. Ya, lebih penting bagi kita. Kita memiliki, dan ini bagian daripada karya besar kita. Makanya ada yang sehingga beliau mengatakan ya, hak guru dari muridnya itu lebih besar dari hak kedua orang tua. Kenapa bisa begitu? Karena orang tua memang sebab keberadaan murid tersebut, ya. Tapi guru adalah sebab dia dapatkan kebahagiaan kelak di kehidupan yang abadi. Itu kalau orang tuanya tidak terlibat sebagai guru, ya. Jadi kalau bukan dengan sebab guru, maka apa yang diperoleh dari seorang ayah yang tidak berdaya tentu hanya akan membawa anaknya kepada kehancuran dan penyesalan. Maka guru adalah orang yang bermanfaat. Ya, kenapa? Karena dia fokus menargetkan murid yang bahagia di akhirat kelak. Nah, karena itu ilmu-ilmu yang sifatnya duniawiyah yang kita ajarkan itu tujuannya untuk akhirat dan ditujukan untuk akhirat, bukan untuk dunia semata. Maka murid-murid harus semangat mengkaji materi yang kita ajarkan, modul dan submodul yang kita sampaikan, karena dia akan butuh materi itu untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui kontribusi-kontribusinya di kehidupan dunia ini. Ya. Nah, maka kenapa juga kita harus
mencintai murid-murid kita. Mungkin sekarang dia anak kecil, tapi suatu ketika dia akan besar, badannya mungkin lebih besar daripada kita. Pada saat itu kita baru mulai merasakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kadang-kadang karena murid itu masih kecil, kita nggak merasakan dia saudara kita. Tapi begitu dia sudah besar, ya bahkan lebih besar daripada kita, baru kita mulai merasakan innamal mu'minuna ikhwah. Antara orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 menjelaskan, hari ini al-akhilla, teman-teman akrab yang sering dicenderungi oleh murid-murid, boleh jadi nanti sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kecuali dia berteman dengan orang-orang bertakwa, dekat dengan orang-orang bertakwa seperti dia dekat dengan gurunya. Yang kedua, adat seorang guru itu, kata Said Hawa, adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Kita perhatikan Rasulullah SAW mendidik umat tidak pernah meminta upah mengajar. Beliau mendidik umat tidak bertujuan mencari imbalan ataupun sekedar ucapan terima kasih. Bahkan disebutkan ana nadhirum mubin, tugasku cuman sebagai pemberi peringatan yang nyata. Nah, ini penting karena aktivitas perjuangan kita setiap hari dalam pendidikan yang berorientasi melahirkan generasi beradab adalah aktivitas yang seharusnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah sebagaimana kita bahas dan segarkan kembali makna ikhlas itu pada pekan yang lalu. Maka kita jangan atau tidak perlu sampai merasa berjasa kepada murid-murid kita, sekalipun jasa itu mereka rasakan. Ya, jangan sampai juga kita merasa banyak berkorban untuk seseorang. Itulah kenapa segera lupakan amal-amal baik kita. Kita fokus pada amal baik apalagi yang kita bisa rawat dan bisa kita teruskan. Ya. Dalam Quran surat Hud ayat 29, kita diajarkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ya sebagai rasul yang pertama menjelaskan upahku hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beliau mengatakan jangan meninggalkan nasihat ya kepada murid sama sekali. Gunakan momentum-momentum yang ada untuk memberikan nasihat. Misalkan ada murid suatu ketika tercetuk kata-kata yang buruk. Kita segera ingatkan dengan kasih sayang. Ya, penelitian menunjukkan peringatan, nasihat yang disampaikan dengan kasih sayang dengan frekuensi yang datar itu lebih mudah diterima daripada dengan amarah, dengan intonasi yang keras, itu akan lebih cepat dilupakan. Ya, maka dalam hal ini kita harus selalu memperhatikan 10 murid kita atau 12 murid kita, apakah dia sedang meniti jalan yang menjauhkan dia dari ilmu. Ya, kalau iya, segera selamatkan dia, nasihati dia, agar kemudian dia tetap fokus di jalan ilmu. Karena semakin tinggi anak-anak kita, tentu akan semakin berat ujiannya. Ya, kita di sekolah adab.id misalkan telah mewisuda anak-anak yang selesai setoran hafalan 30 juz. Tentu ujian mereka jauh lebih berat daripada mereka yang belum menghafal Al-Quran misalkan. Maka semakin perhatikan jiwa-jiwa mereka, jangan sampai kemudian mereka ya berlari ke jalan yang menyimpang dari jalan yang seharusnya. Nah, maka manfaatkan setiap momentum itu untuk memberikan nasihat, kata beliau. Yang keempat, memperbaiki akhlak tercela tidak dengan cara tercela. Kalau kita punya pandangan kepada seseorang, ya dia melakukan sebuah hal yang buruk, maka secara tidak langsung ya bisa kita pilih atau juga bisa terang-terangan, tergantung nanti apa dampak bagi dia. Tapi yang terpenting kita memberikan nasihat itu, kata beliau, dengan kasih sayang, bukan dengan celaan. Kadang-kadang kita harus mempertimbangkan kalau terang-terangan bisa mengurangi wibawa, ya, dan
lama-lama dia akan berani untuk membangkang sama kita. Tapi kalau kita japri hati ke hati, mungkin dia pun akan menjaga wibawa kita. Nah, ini adalah sesuatu yang alamiah gitu ya. Nah, karena itu kemudian mencegah seseorang itu melanjutkan keburukannya itu penting. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan zalim, dalam keadaan terzolimi, dan dalam keadaan berbuat zalim. Atau sebaliknya. Ya, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu dalam keadaan berbuat zalim dan terzolimi. Bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Maksudnya bagaimana? Tolonglah dia supaya berhenti dari berbuat zalim, itu artinya. Nah, kemudian yang kelima adalah seorang guru yang menekuni sebuah ilmu. Ya, misalkan di antara antum menekuni ilmu syar'i, ulum syar'i, atau mengkaji ilmu-ilmu sains, atau mengkaji ilmu-ilmu lain gitu ya, dan kita pakar di sana. Kata Sayyidah Hawa, jangan sekali-kali kita mencela ilmu-ilmu yang ditekuni oleh orang lain. Misalkan ada seseorang yang semangat sekali belajar sejarah, tapi dia tidak terlalu menguasai fikih. Dia muqallid aja dengan orang-orang yang belajar fikih. Nah, maka jangan sampai orang yang belajar fikih kemudian ya mencela orang-orang yang belajar ilmu sejarah dengan mengatakan misalkan, kenapa engkau belajar ilmu sejarah? Itu tidak terlalu penting. Itu ilmu yang di bawah ilmu fikih. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita mencela orang-orang yang mempelajari sebuah ilmu yang baik. Ya, misalkan banyak katakan kita jadi guru lughah, maka kita akan mengatakan ilmu lughah itu sangat penting. Fikih tidak terlalu penting. Fikih hanya akan mudah difahami kalau dia belajar ilmu lughah, gitu. Sebaliknya guru fikih akan mengatakan ilmu fikih itu penting. Ya, dibandingkan orang hanya sekadar belajar hadis, belajar tafsir, belajar lughah. Nah, maka itu bukanlah adab yang baik dari seorang guru. Ya, dan itu adalah akhlak yang tercela bagi seorang guru yang harus dijauhi. Sebaliknya, kalau dia sudah menekuni satu ilmu, dia jangan batasi. Dia harus perluas wawasannya. Hari ini kita menemukan ada saja guru-guru yang kemudian membatasi, ya saya ini koordinator tahfidz, dan saya selamanya hanya akan bergelut di bidang tahfiz. Saya tidak pernah mau ke matematika, ke sains, dan seterusnya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Itu juga wujud dari comfort zone, zona nyaman. Ya, kalau seorang guru itu telah zona nyaman, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan bertambah dewasa. Pada akhirnya dia akan tergilas dengan zaman. Kemudian yang keenam, kata beliau adalah batasi penyampaian kita. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu di luar jangkauan akal murid. Ya. Jangan sampai kemudian kita menyampaikan sesuatu di luar akal murid. Ya, makanya Rasulullah SAW kita perhatikan bagaimana cara beliau menjawab orang Baduy, orang sibuk, orang terhormat, orang yang benar-benar pengen menuntut ilmu, waktunya panjang. Itu cara menjawab beliau kan beda. Makanya disebutkan dalam satu riwayat Muslim, ma ahadun yuhaddisu qauman bihaditsin la tablughuhu uquluhum illa kana fitnatan ala ba'dihim. Jadi tidaklah seseorang itu berbicara kepada suatu kaum dengan sebuah pembicaraan yang tidak mampu dijangkau oleh akal, melainkan nanti hanya akan jadi fitnah bagi mereka. Ya, kadang-kadang ada guru makin muridnya tidak paham, makin bangga dia. Makin sulit kata-kata yang dia gunakan, makin pusing orang, makin senang dia. Nah, menuntut ilmu itu kan mengajarkan ilmu itu supaya murid paham, gitu ya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh beliau pernah
menunjuk ke dalam dadanya. Kemudian beliau mengatakan, di dalam dada ini terdapat banyak ilmu kalau ada di antara kalian yang siap membawanya. Ya. Kenapa Sayyidina Ali mengatakan seperti itu? Seakan-akan mengatakan tidak semua orang siap memikul ilmu atau tidak semua orang memikul semua ilmu. Ya. Makanya ada kalimat orang-orang yang sangat baik, al-abror, itu adalah kuburan berbagai rahasia. Ya. Karena memang ada kaidah di kalangan para ulama itu, seseorang yang alim, yang punya ilmu, dia tidak sepatutnya menyampaikan semua ilmu yang diketahuinya pada semua orang. Ya, karena khawatir kalau dia sampaikan kepada semua orang yang akalnya lemah, malah kemudian disalahartikan. Ya, itu ilmu. Maka takarlah. Takarlah setiap orang dengan takaran akalnya. Timbanglah dia dengan timbangan pemahaman. Supaya apa? Supaya kita selamat dari dia, dia juga bisa ngambil manfaat dari kita, ya, sehingga kemudian tidak terjadi penolakan, yang terjadi adalah justru penerimaan. Maka ada satu ungkapan, ya, disebutkan, faman manahal juhala ilman adha'ahu wa man mana'al mustaujibin faqad zalamu. Ya. Jadi memberikan ilmu kepada orang yang bodoh, pada juhala, itu sia-sia. Tapi tidak memberikan ilmu kepada orang yang berhak, itu kezaliman. Nah, ini membutuhkan kecerdasan tersendiri untuk menakar sejauh mana ilmu kita bisa berikan kepada murid kita. Kemudian yang ketujuh adalah murid yang terbatas kemampuannya, maka guru hendaknya mampu memilih dan memilah mana ilmu yang paling cocok sesuai kebutuhannya, mana yang paling pantas. Ya. Jadi dia yang nanti akan melihat mana murid yang perlu memperdalam sesuatu lebih dalam dengan penugasan-penugasan, mana murid yang cukup dengan hal-hal tertentu gitu. Dan kemudian yang kedelapan atau yang terakhir, ya, beliau menjelaskan bahwa hendaknya seorang guru itu sebelum menyampaikan ilmu, dia sudah melaksanakan ilmu itu, supaya perbuatannya nanti tidak mendustakan perkataannya. Ya, perlu kita nikmati, ya, bahwa ilmu itu bisa diketahui dengan mata hati, dengan basirah. Tapi amal itu diketahui dengan mata. Nah, sementara orang-orang di dunia ini, setiap orang punya mata, sehingga mata manusia lebih banyak. Maka mata manusia akan selalu melihat perbuatan seorang guru. Kalau dia melihat amal guru bertentangan dengan ilmu, maka guru itu pun hanya sekedar pengajar, dia tidak lagi punya wibawa atau daya menjadi seorang pembimbing, kata beliau. Ya, maka ketika dia mengatakan jangan kalian lakukan, itu tidak ada daya bimbingnya kepada orang yang mendengarkannya. Maka disebutkan dalam satu ungkapan, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mislahu. Jangan engkau melarang satu perbuatan, tetapi kamu melakukan perbuatan itu. Arun alaika idza fa'alta azim. Aib bagimu apabila engkau melakukan, ya, karena dia akan menjadi dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Maka poin ke-8 ini ditutup, ya, oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan ungkapan beliau, yakni apa kata beliau? Qasama zahri rajula, qasama zahri rajulani alimun mutahattikun
wa jahilu mutanassikun. Fal jahil yaghurrun nasa bitanassukihi wal alim yaghurruhum bitahattukihi. Ya, Ustadz Sayyid mutarjim Syekh Palestina. Apa artinya itu kira-kira? Afwan Ustaz, tadi nggak terlalu nyimak soalnya lagi ada orang tua di sini. Oh iya. Qasama zahri rajulani. Apa Ustaz Sayyid? Kosoma, Zahri rajulani. Untuk kosoma, Anda belum tahu Ustaz, artinya. Ya. Kalau bisa juga Zohri punggungku, rojulani ada dua laki-laki. Jadi ada dua laki-laki yang memberatkan punggungku, bahkan punggungku bisa patah. Satu alimun mutahattikun. Apa itu? Alimun Mutahattikun. mutahattik. Jadi apa? Dua orang yang bisa membuat punggungku patah berat. Satu orang berilmu yang bermaksiat. Yang kedua, ya, wajahilun mutanassikun. Orang bodoh yang banyak tanasuk, yang banyak beribadah. Nah, apa penyebabnya? Fal jahil yaghurrun nas bitanassukihi. Orang bodoh menipu orang lain dengan ibadahnya. Seakan-akan dia ahli ibadah. Wal alim yaghurruhum bitahattukihi. Sementara orang yang berilmu ya justru memperdaya manusia dengan kemaksiatannya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin membaguskan adab kita, dan malam ini kita dikuatkan lagi dengan 8 adab dari Ustadz Said Hawa, dan bagus sekali kitab ini dibaca, dijadikan referensi di abad ke-20 ya, kalau sekarang abad 21, karena di antara ulama yang sangat detail dan fokus dan betul-betul bukan sekedar menulis teori, beliau betul-betul seorang mujahid, pejuang, ya, dosen, apalagi ya, dan macam-macam ya, dan beliau ilmunya diterima luas di banyak negara, yang fokus berbicara tentang tazkiyatun nafs. Dan kita sebagai seorang guru di tengah berbagai kesibukan kita tetap harus menjaga ruhiyah kita. Ya, kadang-kadang kita guru sudah sibuk dari masuk jam 5.45, pulang jam asar misalkan, pulang masih nyuci baju, masih apalagi Ustazah, ya masih ngepel, masih nyuci piring, itu kan, masih melayani, buat kopi suami. Nah, mungkin tidurnya masih jam 12. Nanti kemudian bangun-bangun kita sudah bergerak lagi, Masya Allah. Ya, tapi memang itu sehat. Orang sehat itu memang jarang sedikit tidur. Tidurnya 4 jam saja. Ya, sekitar 4 jam. Kayak Ustadz Hafif kan tidurnya dia 3 jam biasanya tuh. Ya. Nah, selebihnya beliau banyak baca kitab ya. Kalau Ustadz Naufal, Masya Allah, rajin mendengarkan ulama ya, Ustadz Sayyid ya, Syekh Utsaimin didengar terus, Masya Allah. Jadi waktu-waktu kita itu harus waktu-waktu kelelahan dalam keberkahan. Tapi kita juga harus punya partner yang mendukung kita, yang saling melengkapi perjuangan kita. Jadi partner yang baik adalah partner yang menguatkan perjuangan kita, bukan melemahkan perjuangan kita. Maka kalau kita masih punya partner yang melemahkan perjuangan kita, bimbing dia. Sebagaimana kita membimbing murid-murid kita bimbing ya pasangan hidup kita supaya dia jadi murid terbaik kita,
yang suatu ketika dengan izin Allah dia akan siap menjadi mujahid-mujahid berikutnya. Ya, makanya Ustazah Indana sebagai MC insya Allah akan mendapatkan calon mujahid nanti insya Allah. Ya, demikian. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, luar biasa. Sedikit namun padat, Masya Allah, yang kita diingatkan untuk terus menegakkan ada seorang guru itu dengan melakukan tazkiyatun nafas dari 8 poin tersebut. Ya, teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Cukup mungkin mau nyuci piring lagi kayaknya. Baik, alhamdulillah. Ustaz Ridho sehat, Ustaz Ridho? Insya Allah. Anak belum tidur, Ustaz Ridho? Belum, Ustaz. Insya Allah. Barakallah. Ustaz Zarif, Ibu Ustazah Zarif, sehat Ustazah Zarif? Ustaz Yudi Farhan, Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Ustaz Zarif Ustazah Zarif di mana? Di Medan ya? Di Wonogiri Ustaz. Oh, Wonogiri. Oh iya, Wonogiri, Masya Allah. Ya. Iya, Wonogiri. Barakallahu fiik. Ustaz Yudi Farhan, Bengkulunya di kota ya? Iya, Ustaz, di kota, Ustaz. Generasi Robani, apa? Iya, Ustaz, generasi Robani, Ustaz. Ah iya, Masya Allah. Salam buat Ustaz Iib ya. Ustaz, Ustaz Saripin apa? Ustaz Iib ya? iya, Ustaz. Insya Allah. Baik. Kami sekalian izin, ini Iya. ada materi-materi yang juga sering menyimak yang di YouTube, Ustaz ya. Iya, tafadhol. Izin, Antum bisa bagi di teman-teman di Robani. iya, Ustaz, izin sekalian mudah-mudahan jadi kebaikan untuk Ustaz juga. Ya, walaka bimisli. Silakan Ustazah Indana, tutup. Ya, alhamdulillah. Seperti ini, Ustaz. Insya Allah di Saim Depok akan melaksanakan yang namanya Al-Yauma Ma'al Quran. Mungkin di cabang-cabang yang lain juga akan mengadakan hal itu ya. Nah, Oh iya. Baik, ditutup dulu mungkin ya, Ustazah Indana. Nanti baru minta waktunya masuk. untuk Saim Depok gitu ya, Ustaz ya. Baik. Untuk tetap berada di Zoom. Insya Allah besok kita yang kelas 6 ya, ujian akhir renang ya, ujian akhir renang di kedalaman 3 meter, kalau bisa 4 gaya ya, minimal 2 gaya, mudah-mudahan semua murid sudah bisa lulus ya di bulan Februari. Insya Allah saya besok ikut menemani orang tua juga. Alhamdulillah. Gitu. Ya, silakan. Ya, baik. Mari kita akhiri diam kita pada malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi